Pemirsa, puluhan peserta didik lulusan SMPN 19 Depok dianulir dari 8 SMA negeri di Depok, Jawa Barat setelah terbukti melakukan praktik kecurangan dengan memarkup nilai raport siswa. Sebelumnya, puluhan peserta didik lulusan SMPN 19 Depok tersebut diterima melalui jalur prestasi akademik. Dan akibatnya, para calon peserta didik lulusan salah satu SMP negeri unggulan tersebut gagal masuk SMA negeri. Kini, permasalahan ini tengah diproses oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek dengan melibatkan Dinas Pendidikan Kota Depok. Pihak SMN 19 Depok pun telah mengakui kesalahannya yang telah melakukan praktik penggelembungan nilai raport siswa-siswinya dan siap menerima konsekuensinya bersama Dinas Pendidikan Kota Depok. Sudah sampai kepada Irjen yang kemarin ya, sedang berproses dan masih berproses juga. Orang tua kami Dinas Pendidikan juga sudah tahu dan kami memang salah gitu dan siap dengan konsekuensinya. Iya, jadi sebagian sudah alhamdulillah sudah masuk ya, sudah masuk. Nah, kalaupun nanti ada yang masih belum terakomodir, kami bersama Dinas Pendidikan siap membantu mengkomunikasikan peserta didik itu mungkin maksudnya tinggalnya di mana, nanti sekolah swasta yang terdekat itu di mana gitu ya. Dan pemirsa, inilah daftar SMA negeri yang menganulir ke-51 calon peserta didik atau CPD tersebut karena mendongkrak nilai raport. Calon peserta didik. SMAN 12 ada 5 calon peserta didik, serta SMAN 14 4 calon. Inilah pemirsa daftar SMA negeri di Depok yang menganulir 51 calon peserta didik. Ada SMAN 21, SMAN 1 maksud kami, 21 calon peserta didik dianulir. SMAN 2, 2 calon peserta didik. Di SMAN 3 ada 5 calon peserta didik. SMAN 4, 1 calon peserta didik dianulir. SMAN 5, 4 calon peserta didik. SMAN 6 ada 9 calon peserta didik yang dianulir. SMAN 12, 5 calon, serta SMAN 14 ada 4 calon peserta didik yang dianulir. Pemirsa, praktek kecurangan dengan memarkup nilai raport siswa yang melibatkan puluhan peserta didik lulusan SMPN 19 Depok ini mencederai dunia pendidikan kita. Lalu bagaimana kronologinya hingga kecurangan tersebut dapat terungkap? Sudah terhubung melalui Zoom Pelaksana Harian Dinas Pendidikan Jawa Barat, MAD Afriandi. Selamat pagi, Pak Ade. Pak Ade, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Oke. Pak Ade, kalau kita lihat dari kasus memarkup nilai raport yang terjadi, kalau kita lihat siapa sebenarnya yang paling bertanggung jawab atas terjadinya kasus seperti ini? Ya, tentu terkait dengan kejadian yang tidak menyenangkan ini ya, itu terjadi di salah satu SMP di salah satu kota yang sudah diketahui oleh publik bahwa tentu kalau kejadian tersebut menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah kota tersebut ya. Seperti itu, Mbak. Oke. Pak, tapi kalau kita lihat, kita telusuri begitu, siapa saja yang kemudian terlibat? Apakah ini orang tua juga ikut terlibat, ikut andil begitu, atau seperti apa, Pak? Ya, sejauh pengalaman di dalam pelaksanaan PPDB,
tahun ini ya 2024 dalam tahapan apapun tidak lepas dari pengaruh orang tua murid itu sendiri. Jadi kalau kembali ke kasus yang di SMP di Kota Depok ini pasti ada peran dari orang tua, dan itulah yang kami tekankan di dalam penerimaan di SMA, SMK ataupun SLB negeri. Itu ada pernyataan tanggung jawab mutlak yang harus ditandatangani orang tua atau wali murid apabila informasi dokumen yang disampaikan kepada panitia PPDB tidak benar, itu akan diterima risikonya. Di antaranya adalah pembatalan penerimaan. Oke, Pak Ade, ini kan sampai 51 siswa dianulir begitu ya. Ini kan miris juga. Nah, kronologi kejadiannya pada awalnya hingga akhirnya terbuka kasus ini, ada kecurangan memarkup nilai. Ini awalnya seperti apa, Pak? Ya, tentu kan panitia PPDB di sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan maupun sekolah luar biasa negeri maupun swasta di Provinsi Jawa Barat itu juga adalah para guru. Sehingga para guru juga punya insting ya terkait dengan nilai. Nah, ini apalagi nilai yang mendekati sempurna lah seperti itu ya. Itu tidak satu dua calon peserta didik, ternyata banyak. Nah, inilah yang akhirnya ditelusuri ke lapangan. Nah, tetapi kenapa bisa diterima di SMA negeri tersebut ya sebelum dibatalkan? Dikarenakan panitia PPDB di satuan pendidikan atau di SMA, SMK, SLB itu hanya bisa mencocokkan, memvalidasi antara nilai yang diupload oleh calon peserta didik, kemudian di cross check dengan buku rapot yang dipegang oleh siswa ya atau calon peserta didik dan orang tua. Nah, kemudian cross checknya lagi dengan buku rapot ataupun buku nilai istilahnya leger yang ada di sekolah asal atau di SMP. Nah, itu yang membuat 51 calon peserta didik ini diterima di SMA yang tadi disebutkan. Tetapi setelah disupport oleh Inspektorat Jenderal Kemdikbud, ya akhirnya ditemukan nilai yang diupload, buku rapot maupun buku nilai di sekolah itu berbeda dengan nilai yang disubmit ke dalam raport yang ada di Kemdikbud. Jadi Kemdikbud melalui Inspektorat Jenderal menyatakan itu adalah nilai yang dimanipulasi. Oleh karena itu, karena melanggar peraturan Gubernur nomor 9 tahun 2024, 51 peserta didik itu hanya dianulir ya. Oke, Pak Ade, kan yang menjadi korban tentunya dia adalah anak-anak begitu. Akhirnya nasibnya bagaimana ke 51 siswa yang kemudian dianulir kelulusannya di SMA tersebut? Ya, tentu hal ini juga menjadi pemikiran ya. Makanya tadi saya katakan ini bukan hal yang menyenangkan, sebetulnya ini menyedihkan, apalagi buat calon peserta didik. Nah, jangan sampai hal ini terjadi tetapi dianggap lumrah ya. Nah, oleh karena itu, karena seluruh orang tua sudah menandatangani surat pertanggungjawaban mutlak, nah anulir ini tidak berarti dibiarkan gitu mereka tidak mendapatkan hak pendidikan. Nah, ke 51 calon peserta didik ini sudah diberikan pelayanan di sekolah-sekolah swasta yang ada di Kota Depok. Caranya adalah seluruh SMA negeri yang tadi disebutkan itu berkomunikasi dengan forum kepala sekolah swasta yang ada di Kota Depok. Forum kepala sekolah swasta ini bersama-sama dengan SMA negeri atau dengan kepala SMA negeri itu kemudian menyalurkan, ya tentu disampaikan kepada orang tua murid dari yang ke-51 CPD itu, sekolah swasta mana yang akan dipilih. Nah, itulah salah satu cara bagaimana hak pendidikan anak yang boleh dikatakan anaknya tidak salah, tetapi mungkin orang tua dan juga yang terlibat di dalam manipulasi itulah yang membuat anak ini juga harus menanggung resiko yang sudah dilakukan oleh mereka. Tetapi jelas ke 51 ini disalurkan ke sekolah swasta yang ada di Kota Depok.
Pak Ade, kalau kita tarik garis lurus begitu, yang salah satu menjadi problem utamanya juga karena mungkin sistem zonasi ini ya, hingga menimbulkan banyak kecurangan. Tidak hanya tahun ini, tahun lalu juga banyak sekali kecurangan terjadi karena sistem zonasi ini. Pertanyaannya adalah kenapa sistem zonasi ini masih terus digunakan ketika kita tahu beberapa tahun silam begitu menggunakan NEM ataupun jalur ujian begitu Pak, mungkin bisa lebih adil, bisa lebih terbuka begitu, seperti apa? Ya tentu ya Mbak ya, setiap ada masalah dan penyelesaian tentu kita bisa mengambil hikmahnya. Nah kami dari Panitia PPDB Provinsi Jawa Barat mengambil hikmah dari kejadian ini, walaupun mohon maaf ya, seperti dikatakannya, wah berarti ini tanggung jawab pemerintah kota gitu, bukan provinsi. Nah tidak seperti itu, justru kami mengambil hikmah dari masalah manipulasi ini, bagaimana mulai sekarang kami dan pemerintah daerah kabupaten kota melalui Disdik kabupaten kota melakukan evaluasi bersama. Dikarenakan evaluasi bersama ini perlu untuk pelaksanaan PPDB tahun yang akan datang, tidak terus-menerus masalah-masalah yang sama terjadi berulang-ulang. Masalah manipulasi itu tentu tidak berkaitan dengan zonasi secara langsung, karena itu jalur rapot yang digunakan ya, jalur nilai rapot. Nah, tetapi kalau jalur zonasi yang menjadi permasalahan itu tentu adalah keterangan yang tidak sebenarnya mengenai domisili. Kemudian buktinya adalah kartu keluarga. Jadi kartu keluarganya valid, ya kartu keluarganya valid setelah dicek di sistem kependudukan yang ada di Kemendagri itu valid. Cuma setelah dicek lapangan itu tidak ada alamat tersebut. Nah itu bicara zonasi. Tapi kan ini termasuk jalur prestasi juga Pak. Prestasi rapot. Karena mungkin tidak bisa masuk zonasi ya, ini. Iya, bukan. Jadi kalau prestasi rapot tentu nilai rapot terlebih dahulu yang dilihat. Nah, kalau ternyata pendaftarnya lebih banyak, baru tentu nanti diurutkan berdasarkan zonasi. Nah, tadi saya katakan bukan berarti tidak berkaitan, semua pasti berkaitan, nah, karena semua berkaitannya dengan mendaftarkan anak ke sekolah yang diinginkan. Seperti itu. Terima kasih Pak Ade sudah berbagi informasi di Kabar Utama Pagi. Semoga mungkin sistemnya ada perbaikan atau kecurangan-kecurangan ini tidak ditemukan lagi, tidak terjadi lagi. Terima kasih. Selamat pagi Pak Ade. Salam.